Saya pernah berpikir bahwa hidup ini hanyalah permainan kejam di mana orang miskin seperti saya tak pernah punya kesempatan, hingga hari itu tiba ketika saya dipaksa berpura-pura menjadi saudara kembar seseorang yang tak pernah saya temui. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, saya melangkah masuk ke irma hukum elit, jantung saya berdegup kencang karena rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Dan tak disangka, di sana, di antara tumpukan dokumen dan intrik korporat, saya jatuh cinta pada seorang pria yang membuat saya mempertanyakan segala dusta yang saya bangun. Hari itu dimulai dengan telepon misterius dari seorang pengacara tua bernama Pak Hadi. "Andi, kamu mirip sekali dengan anak saya, Budi. Dia hilang kontak setelah kecelakaan di Bali, dan Irma ini butuh dia untuk kasus besar. Tolong pura-pura jadi dia sementara. Bayarannya cukup untuk ubah hidupmu." Saya, Andi, pemuda 25 tahun dari kampung kumuh di pinggiran Jakarta, tak punya pilihan. Hutang keluarga menumpuk, ibu sakit parah, dan pekerjaan serabutan tak cukup. Saya setuju meski hati saya gelisah. Pak Hadi mengirim Oto Budi, wajah kami memang mirip, tapi dia anak orang kaya, lulusan universitas top. Sementara saya hanya lulus SMA dan belajar hidup dari jalanan. Saya tiba di Irma Hukum Wijaya Associates di kawasan Sudirman, gedung kaca menjulang yang membuat saya merasa kecil. Seragam jas hitam yang dipinjamkan terasa asing di tubuh saya. "Selamat datang kembali, Budi," sapa resepsionis dengan senyum profesional. Saya tersenyum kaku, berusaha meniru gaya Budi dari ide yang Pak Hadi tunjukkan. Ruangan kantor penuh dengan orang-orang sibuk, aroma kopi tubruk campur bau kertas dokumen. Saya ditempatkan di meja Budi, di divisi litigasi, di mana kasus-kasus korupsi dan sengketa tanah menjadi makanan sehari-hari. Di sana saya pertama kali bertemu Rama. Dia adalah partner junior, pria 28 tahun dengan mata tajam seperti elang, kulit sawo matang khas Jawa, dan senyum yang bisa melelehkan hati. "Budi, kamu terlihat beda setelah liburan di Bali. Lebih segar," katanya sambil menjabat tangan saya. Sentuhannya hangat, membuat saya tersentak. Rama adalah tipe pria yang tegas tapi lembut, selalu membela klien miskin dalam kasus pro bono. Dia cerita tentang perjuangannya sebagai anak desa yang naik ke kota, mirip dengan saya, tapi dia berhasil lewat beasiswa. "Kita harus rapat sekarang. Kasus tanah di Papua ini rumit, ada korupsi di baliknya." Saya mengangguk, berusaha mengikuti. Pak Hadi sudah beri saya soal dasar-dasar hukum, tapi saya bukan pengacara. Setiap hari, saya belajar diam-diam, membaca catatan Budi malam-malam di apartemen sementara yang disewa. Rama sering membantu, duduk di sebelah saya, bahunya menyentuh bahu saya saat menjelaskan klausul kontrak. "Kamu lupa ya, Bud? Ini basi kontrak lau," goda dia. Saya tertawa gugup, tapi di dalam, perasaan aneh tumbuh. Saya bukan gay, atau begitu saya pikir. Di kampung, cinta sesama jenis adalah tabu, bisik-bisik di balik tembok. Tapi Rama membuat saya merasa dilihat, bukan sebagai penipu, tapi sebagai manusia. Malam pertama di Irma, kami lembur untuk persidangan. Hujan deras mengguyur Jakarta, banjir mulai naik di jalanan. Rama memesan nasi goreng dari warung pinggir jalan, kami makan bersama di ruang konferensi. "Cerita dong tentang Bali, Bud. Kamu hilang kontak seminggu, kami khawatir." Saya berbohong, bilang kecelakaan kecil, tapi mata Rama penuh perhatian. "Aku senang kamu kembali. Irma ini butuh kamu." Kata-katanya menyentuh, membuat dada saya sesak. Saat itu, saya sadar, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini permainan berbahaya di mana hati saya mulai terlibat. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Ada rekan kerja bernama Dian, wanita ambisius yang ternyata mantan pacar Budi. Dia curiga. "Budi, kamu lupa janji kita. Kamu bilang mau nikah setelah kasus ini selesai." Saya panik, berusaha menghindar. Rama melihat, ekspresinya gelap.
Dian, biar Budi istirahat dulu. Setelah itu, Rama ajak saya minum kopi di kai bawah gedung. Apa yang sebenarnya terjadi, Bud? Kamu beda. Saya hampir cerita, tapi rahasia Pak Hadi mengikat saya. Gak apa-apa, Ram. Cuma capek. Seiring hari, hubungan kami mendalam. Rama cerita tentang keluarganya di Yogyakarta, bagaimana ayahnya menolak dia karena orientasi seksualnya. Aku gay, Bud. Tapi di sini aku sembunyikan. Irma ini konserati. Pengakuannya mengejutkan saya, tapi juga melegakan. Saya merasa aman bersamanya. Kami mulai berbagi rahasia kecil. Saya cerita tentang ibu saya, tanpa bilang identitas asli. Dia cerita mimpi membuka Irma sendiri untuk bantu orang miskin. Setiap sentuhan tangan saat rapat, setiap tatapan saat istirahat, membuat perasaan saya tumbuh. Saya jatuh cinta, tapi pada siapa? Pada Rama atau pada kehidupan Budi yang saya curi? Kasus Papua memanas. Kami harus ke lapangan terbang ke Jayapura. Di sana, di tengah hutan dan konflik suku, Rama menyelamatkan saya dari demonstran marah. Hati-hati, Bud, teriaknya, menarik saya ke samping. Malam itu, di hotel sederhana, kami bicara panjang. Aku merasa ada yang aneh denganmu, tapi aku suka RC baru ini. Kata-katanya membuat saya ingin menangis. Saya hampir ungkap semuanya, tapi telepon dari Pak Hadi datang, Budi masih koma. Lanjutkan. Kembali ke Jakarta, Dian mulai menggali. Dia temukan bukti bahwa Budi sebenarnya tak punya saudara kembar. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya di ruang arsip. Saya lari, tapi Rama kejar. Bud, apa yang Dian bilang benar. Air mata saya jatuh. Saya cerita semuanya, saya Andi, bukan Budi. Rama terkejut, marah. Kamu bohongi aku. Aku pikir kita punya sesuatu. Dia pergi, meninggalkan saya hancur. Tapi cinta tak mudah hilang. Rama kembali, bilang dia paham alasan saya. Aku jatuh cinta pada Andi, bukan Budi. Kami berpelukan di tengah hujan, tapi ancaman datang. Pak Hadi tahu rahasia bocor, dia ancam pecat Rama jika tak diam. Konflik memuncak saat persidangan kasus Papua. Saya harus bersaksi sebagai Budi, tapi hati saya tak tahan bohong lagi. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta, suasana tegang seperti badai yang akan meledak. Saya berdiri di mimbar saksi, tangan gemetar memegang aluran untuk sumpah, meski hati saya penuh dusta. Hakim memandang tajam, pengacara lawan menyeringai, dan Rama duduk di bangku tim kami, matanya penuh kekhawatiran. Saudara Budi Wijaya, ceritakan kronologi sengketa tanah ini, tanya jaksa. Saya menelan ludah, mengingat brieng Pak Hadi. Tapi saat bicara, suara saya pecah. Yang mulia, sebenarnya. Saya bukan Budi. Ruangan gempar. Hakim memukul palu, apa maksud Anda? Saya cerita semuanya, bagaimana Pak Hadi menyewa saya karena kemiripan, bagaimana Budi koma setelah kecelakaan di Bali saat liburan ekstrem. Pak Hadi bangkit, wajahnya merah. Ini Itnah. Dia anak saya. Tapi bukti keluar, oto-oto, rekam medis yang Dian curi. Rama berdiri, membela saya. Yang mulia, Andi, maksud saya, saksi ini dipaksa oleh keadaan. Dia miskin, tapi hatinya benar. Kasus ini tetap alid, tapi kebenaran harus terungkap. Sidang ditunda, polisi datang. Pak Hadi ditangkap atas tuduhan pemalsuan identitas dan penipuan. Saya dibawa ke kantor polisi, diinterogasi berjam-jam. Rama datang sebagai pengacara saya, gratis. Kenapa kamu lakukan ini, Ram? Aku bohongi kamu. Dia pegang tangan saya di balik jeruji sementara. Karena aku cinta kamu, Andi. Bukan karena jabatan atau nama. Kamu ajari aku bahwa perasaan asli lebih penting dari segalanya. Malam itu, di sel kecil yang lembab, saya renungkan hidup saya. Dari kampung di Bekasi, di mana banjir tahunan merendam mimpi,
hingga gedung mewah yang hampir hancurkan saya. Ibu menelepon, suaranya lemah. Andi, pulanglah. Uang dari Pak Hadi cukup untuk obatku. Tapi saya tahu ini akhir dari dusta. Rama janji bantu, aku akan ajukan beasiswa hukum buat kamu. Kamu pintar, Andi. Kita bisa mulai baru. Beberapa hari kemudian saya bebas dengan jaminan. Irma Wijaya berguncang, banyak klien mundur, tapi Rama ambil alih di si pro bono, ubah nama jadi Rama Partners, fokus pada keadilan sosial. Dia ajak saya bergabung sebagai asisten belajar dari nol. Ini kesempatan kedua, Andi. Saya setuju meski hati masih sakit karena pengkhianatan Pak Hadi. Ternyata Budi adalah anak angkat dan Pak Hadi sembunyikan kecelakaan karena takut Irma runtuh. Hubungan kami berkembang pelan. Kami jalan-jalan di Monas saat malam, makan sate ayam di kaki lima, bicara tentang mimpi. Rama cerita trauma masa kecilnya, dibully karena lembut, diusir ayah saat coming out. Di Indonesia, cinta seperti kita masih perjuangan, Andi. Tapi bersamamu aku kuat. Saya peluk dia diam-diam di balik pohon lamboyan yang mekar. Perasaan ini asli, tak pura-pura. Tapi konflik belum selesai. Dian ternyata iri pada Rama, sebarkan rumor di media sosial. Pengacara Gai curi Irma. Headline koran lokal meledak, keluarga Rama marah, telepon dari Yogyakarta. Kamu bawa malu keluarga, kata ayahnya. Rama hancur, duduk di apartemennya, menangis. Saya datang, pegang bahunya. Ram, kita hadapi bersama. Aku tak akan tinggalkan kamu. Kami putuskan konfrontasi. Terbang ke Yogyakarta, di rumah tradisional dengan angklung bergantung. Ayah Rama, pria tua berjenggot, memandang kami dingin. Ini dosa, Rama. Pulanglah tanpa dia. Tapi Rama tegas, ayah, cinta ini murni. Andi ajari aku tentang kejujuran. Saya bicara, cerita perjuangan saya. Pak, kami sama-sama manusia. Di Jakarta, kami perjuang keadilan. Tolong pahami. Air mata ayah Rama jatuh, dia ingat istri almarhum yang selalu bilang cinta tak kenal batas. Perlahan dia peluk Rama. Makan ayah. Kembali ke Jakarta, Irma mulai bangkit. Kami menang kasus Papua, tanah dikembalikan ke suku asli. Saya mulai kuliah hukum malam hari, Rama mentor saya. Tapi bayang Budi menghantui, dia bangun dari koma, marah pada ayahnya. Kenapa kamu ganti aku dengan orang asing, tanyanya saat kunjungan rumah sakit. Saya minta Bud. Aku cuma bantu. Budi tersenyum lemah, terima kasih. Kamu selamatkan Irma. Perasaan kami semakin dalam. Di pantai Anyer saat libur, ombak Samudra Hindia bergulung, Rama pegang tangan saya. Andi, mau jadi pasanganku resmi. Hati saya berbunga, tapi realitas Indonesia menghadang, pernikahan sesama jenis tak legal. Ya, Ram. Kita ciptakan dunia kita sendiri. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Seorang rekan lama Pak Hadi, jalos pada Rama, bocorkan dokumen palsu ke pers drama korupsi. Tuduhan palsu, tapi Irma goyah lagi. Rama depresi, mungkin kita tak ditakdirkan, Andi. Saya tak menyerah, gali bukti malam-malam. Dengan bantuan Budi yang pulih, kami buktikan itu itnah. Persidangan kedua untuk membersihkan nama Rama berlangsung di tengah sorotan media. Ruang sidang penuh wartawan, las kamera menyilaukan. Saya jadi saksi kunci, berdiri tegar. Yang mulia, ini bukti bahwa dokumen itu dipalsukan oleh mantan rekan Pak Hadi. Rama memandang saya penuh syukur, matanya berkaca. Hakim Onis bebas, ruangan tepuk tangan. Di luar, Rama peluk saya erat, terima kasih, Andi. Kamu pahlawanku. Kehidupan mulai stabil. Irma Rama Partners berkembang, banyak klien dari kalangan marginal, petani, nelayan, bahkan komunitas yang diskriminasi. Saya lulus semester pertama hukum dengan nilai bagus, Rama bangga.
Kamu akan jadi pengacara hebat. Kami tinggal bersama di apartemen sederhana di Kemang, masak rendang bersama, nonton film Indonesia lama. Cinta kami seperti angin sepoi Bali, lembut tapi kuat. Tapi masa lalu kembali. Ibu saya sakit lagi, kanker stadium lanjut. Andi, datanglah dengan Rama, katanya lemah. Kami ke Bekasi, rumah kumuh tapi penuh kenangan. Ibu peluk Rama, kamu baik untuk anakku. Malam itu, di samping tempat tidur ibu, Rama pegang tangan saya. Kita akan lawan ini bersama. Tapi ibu pergi pagi harinya, damai. Pemakaman sederhana, hujan deras seperti tangis langit. Rama tak tinggalkan saya, aku di sini, Andi. Kehilangan itu mendekatkan kami. Kami ikut komunitas di Jakarta, rapat rahasia di Kai Underground. Kita butuh perubahan, kata Rama dalam pidato kecil. Saya dukung ya untuk generasi mendatang. Tapi ancaman datang, demo anti di Monas, poster tolak perkawinan sejenis. Rama dapat ancaman telepon, hati-hati atau kami datangi Irma. Kami takut, tapi cinta memberi keberanian. Di acara amal untuk korban banjir, Rama pidato terbuka. Saya gay dan saya bangga. Cinta adalah hak semua orang. Aplaus bercampur cercaan. Saya berdiri di sampingnya, aku bersamamu. Malam itu, di rumah, kami bicara panjang. Apa kita bisa bertahan di negara ini, Ram? Dia cium kening saya, bisa asal bersama. Budi pulih total, bergabung Irma sebagai partner. Andi, kamu saudara asliku sekarang. Kami bertiga jadi tim tak terpisahkan. Kasus baru datang, diskriminasi terhadap pekerja transgender di pabrik Batam. Kami ke sana wawancara korban. Mereka pecat saya karena identitas, cerita seorang. Rama marah, kita menang ini. Di Batam, di tengah pelabuhan ramai, Rama ajak saya jalan malam. Andi, ingat pertama kita bertemu. Aku pikir kamu Budi, tapi hati aku tahu ada yang berbeda. Saya tersenyum, itu perasaan asli. Kami duduk di pinggir laut, angin asin menyapa. Mau nikah denganku meski tak resmi, tanyanya. Ya, jawab saya, air mata bahagia. Kembali ke Jakarta, konflik memuncak. Ayah Rama sakit, minta kami datang ke Yogyakarta. Ayah ingin minta maaf benar-benar. Di sana, di rumah Joglo, ayah bicara lemah. Rama, Andi, ayah salah. Cinta kalian indah. Dia beri restu sebelum pergi selamanya. Warisan kecil untuk Rama, kami gunakan bangun shelter. Irma semakin besar. Saya lulus hukum, jadi partner penuh. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, beri nama Harapan. Ini keluarga kita, kata Rama. Tapi bik kecil datang, saya kena serangan homofobia di jalan, dipukul oleh preman. Rama rawat saya di rumah sakit, jangan tinggalkan aku, Andi. Saya pulih, lebih kuat. Kami ikut parade Pride rahasia, bendera pelangi disembunyikan. Untuk masa depan, bisik Rama. Cinta kami jadi inspirasi, banyak teman cerita kisah mereka. Dian minta maaf, aku iri, tapi sekarang aku paham. Tahun berganti, Indonesia mulai berubah pelan. Undang-undang anti-diskriminasi diusulkan. Rama jadi aktivis, saya dukung dari belakang. Di ulang tahun kami, di Ila Bali, ombak menyanyi. Terima kasih atas perasaan asli ini, kata saya. Rama cium saya lembut, selamanya. Tapi realitas menghantam lagi. Kasus besar, perusahaan tambang diskriminasi karyawan gay. Lawan kuat, punya koneksi pemerintah. Rama stres, kita bisa kalah, Andi. Saya pegang tangannya, tapi kita menang hati orang. Persidangan kasus tambang berlangsung sengit di Medan. Saksi-saksi takut, tapi Rama tegas. Kita perjuang hak manusia. Saya bantu riset malam-malam tanpa tidur. Di hotel, Rama runtuh, aku capek, Andi. Kenapa dunia begini kejam?
Saya peluk dia, karena itu kita ada untuk ubah. Kami menang presiden baru untuk hak di tempat kerja. Media nasional liput, pengacara gay menang kasus besar. Ancaman meningkat, tapi dukungan juga. Surat dari pemuda di desa, terima kasih kalian beri harapan. Hidup kami seperti roller coaster. Harapan anak angkat kami tumbuh jadi remaja pintar. Ayah Rama, ayah Andi, aku bangga. Kami ajar dia tentang toleransi di Sekolah Internasional Jakarta. Tapi sekolah dapat protes dari orang tua konservatif. Anak gay tak boleh di sini. Kami lawan pindah sekolah. Rama sakit ringan, lu parah karena overwork. Di rumah sakit, saya jaga malam-malam. Janji jaga kesehatan, Ram. Dia tersenyum, asal kamu di sisi aku. Pulih, kami libur ke Lombok, Pantai Pink dan Gunung Rinjani. Di sana, kami renew cinta abadi. Konflik internal muncul. Saya ragu tentang identitas, apakah saya benar gay atau cuma karena Rama. Malam itu, saya cerita. Ram, dulu aku tak pernah pikir begini. Dia paham, cinta tak label, Andi. Yang penting asli. Budi menikah dengan wanita baik, undang kami. Di pesta, dia bisik, terima kasih, Andi. Kamu selamatkan hidupku. Pak Hadi setelah bebas dari penjara, minta maaf. Aku salah, anak-anak. Rekonsiliasi menyembuhkan luka. Irma ekspansi ke Surabaya. Kami rekrut lawyer muda, ciptakan saya Pace. Saya pidato pertama, dari penipu jadi pembela, ini perjalanan saya. Tepuk tangan meriah. Tapi pengkhianatan datang dari teman dekat. Seorang asisten iri jual rahasia kasus ke kompetitor. Irma rugi besar. Rama marah, kenapa orang begini? Kami investigasi, pecat dia. Pelajaran berharga, kata saya. Cinta kami matang. Di anniversary kelima, Rama beri cincin sederhana. Simbol kita. Saya pakai hati penuh. Kami adopsi anak kedua, seorang gadis dari Aceh pasca tsunami. Keluarga lengkap, bisik Rama. Indonesia berubah, Mahkamah Konstitusi tolak petisi anti-LGB. Kami rayakan di rumah, pesta kecil dengan teman. Ini kemenangan, kata Rama. Tapi big besar menghantam. Harapan kena bullying di sekolah, pulang menangis. Mereka bilang ayah-ayah aneh. Kami peluk dia, kita normal, sayang. Cinta adalah cinta. Rama ajak ke psikolog, kami lawan sekolah. Saya dapat tawaran kerja di Ngo Internasional, tapi tolak. Aku stay denganmu, Ram. Dia cium saya, terima kasih. Tahun ke-6 kami ke Papua lagi, kunjungi suku yang kami bantu. Terima kasih, Tuan Rama, Tuan Andi. Di sana, di hutan hijau, Rama bilang, ini hidup yang aku impikan. Kembali, konflik Irma, klien besar tarik diri karena isu. Rama depresi lagi. Mungkin kita tutup. Saya motivasi, tidak, kita bangkit. Kami diversifikasi, buka cabang di Bali untuk turis. Sukses, uang masuk. Harapan lulus masuk Universitas Hukum. Ikuti jejak ayah-ayah. Cinta kami seperti pohon beringin, akar dalam. Di malam hujan, Rama bisik, aku tak bisa tanpa kamu. Saya jawab, sama. Waktu berlalu, kami tua bersama. Irma jadi institusi nasional, cabang di 10 kota. Saya jadi senior partner, Rama CEO. Harapan jadi lawyer, anak kedua, Siti jadi dokter. Kalian inspirasi, kata mereka. Tapi kesehatan Rama menurun. Diagnosis, kanker hati stadium awal. Dunia runtuh. Kenapa sekarang, Ram, tangis saya di rumah sakit. Dia pegang tangan, kita lawan seperti dulu. Kemoterapi keras, Rama lemah. Saya jaga, tinggalkan Irma sementara. Andi, jangan tinggalkan mimpi kita. Saya jawab, kamu mimpi aku. Teman-teman datang, dukung.
Budi kelola Irma. Istirahat, bro. Rama pulih pelan tapi ubah perspektif. Kita nikmati hidup lebih. Pasca remisi, kami pensiun dini, pindah ke Ila di Ubud, Bali. Sawah hijau, pura suci. Ini surga kita, kata Rama. Kami tulis buku bersama, Kembar Palsu, Perasaan Asli Kisah Kami. Buku laris, inspirasi banyak. Wawancara, bagaimana cinta kalian bertahan. Rama jawab dengan kejujuran dan pengampunan. Konflik terakhir, cucu lahir, harapan punya anak. Tapi istri harapan tak suka kakek gai. Kami bicara, cinta tak diskriminasi. Akhirnya, dia paham. Di usia genep puluh, Rama dan saya jalan di pantai Kuta. Terima kasih atas segalanya, Andi. Air mata jatuh. Selamanya, jawab saya. Rama pergi damai di tidur, hati saya hancur. Pemakaman di Bali, abu disebar di laut. Sampai jumpa, cinta. Saya lanjut Irma, tapi hati kosong. Tulis surat untuknya setiap hari. Perasaan asli tak pernah mati. Kehidupan berlanjut. Saya mentor pemodal, beri beasiswa. Ini warisan Rama. Di akhir hari, saya duduk di teras, ingat hoax pertama. Saya pernah berpikir cinta ilusi, tapi Rama buktikan salah. Tahun-tahun pasca Rama, saya dedikasi untuk komunitas. Irma jadi pusat advokasi, menang kasus landmark, pengakuan hak pasangan sesama jenis. Ini untukmu, Ram, bisik saya saat onis. Harapan dan Siti dukung, cucu-cucu panggil kakek Andi dengan cinta. Saya cerita kisah kami, jangan takut cinta asli. Di usia 70, saya sakit tapi damai. Di rumah sakit, mimpi Rama datang. Tunggu aku, Andi. Saya pergi bergabung dengannya. Warisan kami hidup, Indonesia lebih toleran, cinta menang. Akhir cerita, perasaan asli abadi.